apakah betul Pak telah diberhentikan selaku Kepala Desa Guruang, Kecamatan Kau? Betul, dengan pemberhentian ini saya juga tidak merasa puas karena saya hanya meminta keadilan. Karena saya belum tahu jelas apa sebab kesalahan saya sampai saya diberhentikan. Setidaknya sekalipun ada laporan masyarakat, ya, paling tidak saya dipanggil oleh kepala dinas. Tapi ternyata kepala dinas tidak memanggil saya, malah kepala dinas yang turun ke desa sendiri. Ya. Dan ketika kepala dinas turun ke desa saya tidak pernah diberitahukan, tidak dikonfirmasi. Pak Kadis langsung turun ke desa, Pak Camat juga tidak tahu. Kebetulan saya sempat lihat mobil kepala dinas, saya sampaikan, Pak Kadis saya sempat panggil, Pak Kadis saya memaklumi mungkin tidak sempat lihat saya atau tidak lihat, jadi saya pikir oke, tidak apa-apa. Ya. Tetapi saya pikir Pak Kadis tidak singgah di desa saya, ternyata Pak Kadis ada singgah. Nah, Pak Kadis bersama-sama dengan beberapa orang pelapor yang seharusnya saya tahu pertemuannya harus di kantor desa, ternyata Pak Kadis bersama-sama dengan beberapa pelapor itu mengadakan pertemuan di emper-emper rumah atau tiris rumah orang atas nama Bapak Erling Guraci. Ya, saya tidak tahu pertemuan membahas tentang apa. Tiba-tiba ada satu orang diutus untuk memanggil bendahara saya, dan bendahara menyampaikan ke saya bilang tidak boleh datang ke sana karena tidak tahu apa yang menjadi persoalan di sana sehingga harus memanggil bendahara. Ya. Setelah itu 1 jam kemudian Bapak Erik Kutani, dalam hal ini beliau sebagai tim monitoring PMD untuk Kecamatan Kau, beliau menyampaikan, Pak Kades, kenapa ada Pak Kadis lalu Pak Kades tidak hadir di sana. Saya menyampaikan saya kecewa Pak Erik karena Pak Kadis datang di sini tidak menelpon saya. Kira-kira kinerja Pak Kadis selama ini seperti apa? Kalau kinerja Pak Kades selama ini cukup luar biasa. Jadi sejauh ini apakah ada alasan-alasan pemberhentian yang Bapak sudah tahu, Pak? Saya sampai saat ini belum tahu pasti alasan saya diberhentikan. Ya, terus yang berikut, kapan kira-kira Bapak tahu bakal Bapak itu sudah diberhentikan? Saya tahu ketika 1 orang petugas kecamatan yang datang diutus oleh Pak Camat untuk menyampaikan bahwa hari ini atau pada hari itu hari Jumat, ya, ada pelantikan pejabat di kantor camat. Itu baru saya tahu. Padahal surat pemberhentian pun saya belum terima. Tapi pelantikan pejabat sudah dilaksanakan. Itu yang lebih mengecewakan saya. Tapi saya masih tetap menyampaikan bahwa sampaikan di Pak Camat saya akan hadir. Tetapi setelah saya hadir di sana, pelantikan pejabat sudah selesai. Ya, terus ada informasi juga bahwa Pak Kadis pernah menelpon Ibu Sekretaris di desa gitu, bahwa menyampaikan bahwa Pak Kadis sudah diberhentikan. Betul itu, Pak? Ya, betul. Ibu Sek menyampaikan bahwa ada surat pemberhentian, tetapi sudah selesai pelantikan pejabat. Jadi sudah selesai baru kemudian ditelepon. Ya, di keesokan harinya itu baru saya dapat terima itu surat atau SK pemberhentian itu. Kira-kira ada upaya untuk Pak Kades bertemu dengan kepala dinas? Saya sudah berupaya. Ya, saya berupaya di hari Senin itu saya turun. Ya, mudah-mudahan saya bertemu dengan Pak Kadis. Ya. Tapi saya tidak pernah ketemu dengan Pak Kadis, dan Pak Kadis menelpon ke Ibu Sek. Pak Kadis menyampaikan bahwa Ibu Sek, saya sudah memberhentikan kepala desa.
Jadi saya tidak akan konfirmasi dengan dia, saya hanya mengkonfirmasi melalui Ibu Sek saja. Itu yang saya sangat kecewa. Dan dalam hal ini saya hanya menuntut keadilan dari Pak Bupati Halmahera Utara, Bapak Frans Maneri. Dari masyarakat Desa Gruak memintakan supaya Kades diaktifkan kembali karena sekarang kegiatan COVID di desa kami itu sudah vakum dengan adanya peristiwa yang ada ini. Buat sehingga saya dipecat atau saya diberhentikan tanpa alasan. Setidaknya kalau memang ada laporan masyarakat, oke, hal yang wajar. Tapi kepala dinas harus panggil, ya, nasihati saya, laporan seperti ini. Kalau memang tidak merasa puas, mungkin setahu saya itu inspektorat akan turun periksa saya. Ya, apakah sebelumnya Pak Kades pernah bertemu dengan Pak Kadis? Tidak pernah. Tidak pernah. Iya. Terus Jadi, juga apakah Pak Kades pernah menyampaikan hal-hal yang tidak etis juga kepada kepala Pak Kades? pernah. Beliau menyebut saya gelojo, pepencuri, biadab. Itu yang saya sangat tidak terima karena kepala dinas seperti ini tidak bermoral. Kira-kira kapan itu Pak Kades? Kurang lebih sebelum persoalan ini. Sebelum persoalan Ya, ini. sebelum persoalan ini saya meminta tanda tangan rekomendasi pencairan. Ya. Ya, itu beliau mencaci maki saya, ngata-ngatain saya. Nah, itu yang saya tidak terima. Seorang pejabat yang tidak bermoral seperti kepala dinas PMD dalam hal ini Bapak Dr. Randus Wenas Rompis. Iya, kira-kira apakah ada alasan-alasan tertentu sehingga mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak etis, Pak? Saya tidak tahu alasannya apa. Hanya dikata-katain seperti itu. Saya kira cuma saya, ternyata masih ada rekan-rekan saya, kepala-kepala saya yang lain seperti itu juga. Apakah pantas seorang pejabat berbicara atau mengeluarkan kata-kata seperti ini? Tidak pantas dia jadi seorang pejabat, tidak pantas dia jadi seorang kepala dinas. Saya sangat kecewa dengan kepala dinas ini. Ya, untuk harapannya seperti apa, Pak? Harapan saya hanya ingin keadilan dan harapan saya kepala dinas dicopot dari jabatan.